Baik deh listener, kita berlanjut kembali. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Kris dari Mbak Ira ya. Bagaimana tips membuat retail untuk UMKM yang produknya belum terlalu banyak? Apakah bisa katanya gitu? Oke. Membuat retail yang produknya tidak Terlalu banyak. Kalau tidak terlalu banyak, pilihannya adalah produk yang spesifik, jangan melebar ya. Fokus ke kategori tertentu. Contoh kalau alas kaki kan banyak. Ya fokus saja alas kaki yang mana. Jangan mau sepatu juga, sendal juga, yang inilah yang itu, pantofel juga, yang cats juga. Jadi pilih umpamanya karena toko kita masih kecil, fokus umpamanya jual sepatu, hanya sepatu santai, sepatu informal, yang buat jalan-jalan. Oke. Fokus saja ke situ, supaya di kategori itu kita menjadi sangat kuat. Meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak banyak, tetapi orang akan mengenal kita sebagai retail khusus sepatu anak-anak santai, misalkan atau, gitu ya, santai. Atau khusus sepatu anak. Oke. Ada telepon ya. Selamat pagi di FM. Selamat pagi dengan Mbak Riri ya. Iya, dengan dari Aditya. Oh iya, gimana Mas Adit? Iya, mau ikut bertanya dengan Pak Kris dan Ibu. Mohon maaf, Ibu Eti. Ibu Eti, selamat pagi semua, Ibu dan Bapak. Pagi Bapak. Iya, tergelitik dengan yang disampaikan di awal tadi, yang mengenai dengan Mas siapa ini? Aditya. Oh iya, Adit. Iya. SPG yang mestinya yang indah untuk atau yang enak untuk konsumen, yang bagaimana nih Bapak dan Ibu mengenai yang SPG. Dia ngikutin SPG, ngikutin kita aja sampai kita risih, atau kemudian yang lebih baik dilepas aja, biarkan customer memilih sendiri, nanti kalau memang perlu kita memanggilnya dan dia membantu kan gitu ya. Karena kan ada juga yang masih protapnya tampaknya masih ngikutin aja. Sambil dia stick juga, jadi kita bingung. Ya kan, kita. Yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai di kasir Bapak dan Ibu, agak setuju juga kalau kemudian ada slotnya langsung yang memang antara troli dengan yang beli satuan atau eceran. Itu kan menarik, sehingga ada dua, jadi tidak nunggu yang satuan begitu ya. Dan terakhir mengenai tetap di kasir, tapi kemudian pembayarannya menggunakan kartu kredit, tentu ada processing untuk validasi dan seterusnya. Ini kan agak mengganggu ketimbang yang sama-sama belanjanya banyak tapi bayar cash baik. Nah itu apakah perlu ada semacam pemisahan, dipisahkan pembayarannya seperti itu. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Mas Ibu. Adit ada di mana lokasinya? Raya Bogor. Oh baik. Timur. Iya. Terima kasih. Banyak. Selamat pagi. Monggo Pak Kris. Baik, ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama masalah SPG. SPG. Enaknya dikintilin apa didiemin? Dibiarin? Ada 2 macam jenis pelanggan. Ada pelanggan yang sangat demanding, maunya dilayani, sehingga dia akan senang kalau diikuti, lalu dibantu dalam proses pemilihan, dibawakan dan sebagainya. Tetapi dalam bisnis retail modern akan lebih banyak orang yang ingin berbelanja secara bebas, namun bila mana dia membutuhkan bantuan, hendaknya orang kita siap. Ya, jadi SPG kita harus mengenali perilaku konsumen, melihat gerakan konsumen. Contohnya begini, ketika konsumen menghampiri kita, langkah pertama adalah memberi jarak yang cukup untuk memberikan sapaan. Ya, dalam beberapa training saya sampaikan jarak 3 meter adalah jarak ideal. Tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat. Tidak terlalu ofensif buat pelanggan. Pada saat itulah SPG kita menyapa konsumen. Dengan sapaan yang ringan seperti selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Kemudian dilihat apakah reaksinya. Kalau reaksinya hanya senyum, diam, dan atau membalas sapaan seadanya, itu menandakan bahwa konsumen tidak terlalu ingin diikuti, dicampuri ya. Dibiarkan. SPG tetap bersedia dalam jarak aman, 3 meter, jangan lebih dekat. Karena pada saat itulah lihat apakah konsumen meneruskan belanja. Karena begini,
Jika dia membutuhkan bantuan, biasanya dia akan segera bertanya. Iya. Dek, Mbak. ini atau Mbak, ini ada di mana? Produk yang dia cari ya, katakan barang ini ada di mana. Nah, itu tanda bahwa konsumen ingin dibantu. Maka SPG segera masuk lebih dekat, mengantarkan, membantu mencari kalau lokasinya sudah di situ. Iya. Kalau tidak, dia harus mengantarkan. Jadi dilihat ya, tidak selalu kita, karena kita bisa beralasan bahwa konsumen ingin sendirian, padahal konsumen ingin ditemani. Atau sebaliknya, konsumen ingin bebas belanja sendiri, tetapi kita terlalu agresif melayani sehingga menghilangkan kenyamanan. Ya. Oke. Nah, pertanyaan ada 2 lagi pertanyaan mengenai Kasir. Kasir tadi saya Pemisahan. pikir hanya pemisahan, tapi pertanyaannya apakah membedakan juga yang debit. bayar kartu kredit dengan tunai. Saya lihat beberapa retail sudah melakukan ada kasir khusus tunai, karena barangkali diyakini kalau bayar tunai lebih cepat. Jika memungkinkan, artinya kasir kita cukup banyak, barangkali boleh dialokasikan kasir khusus tunai. Dilihat situasinya. Oke, gimana Mbak Eti jawabannya? Mau menambahkan barangkali Mbak Eti? Yang dijelaskan Mbak Kris sudah jelas kelihatannya ya. Memang kita di Galeria pernah punya pengalaman gitu. Kebetulan yang belanja teman saya. Jadi SPG-nya tuh ngikutin, nempel aja. Dia langsung telepon, dia bilang aduh katanya. Nah, ini adalah satu masukan buat kita gitu loh. Dimana SPG juga nggak boleh terlalu agresif ya, karena memberikan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Biasanya sih kebanyakan kalau saya lihat ya Pak Kris, 90% orang kepingin bebas memilih. Tapi tetap kita perhatikan dari jauh. Jangan SPG-nya ngobrol, udah nggak kepingin udah nggak ngelayanin tapi ngobrol. Nah itu orang akhirnya ilfil juga gitu, nggak jadi belanja juga ya. Gitu. Nah itu adalah hal-hal yang memang sangat penting. Untuk masalah kasir saya sangat setuju juga. Kalau memang itu retailnya besar, mungkin kalau karena di department store boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau masih kecil saya pikir sih kasirnya aja diajarin untuk bertutur kata yang baik gitu ya. Dengan menyabarkan, dengan mengajak ngobrol, kadang-kadang juga lupa gitu kalau dia tuh sebenarnya nunggu. Jadi kembali lagi semua tergantung dari kasir, dari SPG yang ada di toko tersebut, bagaimana kita mentrainer mereka. Oke. Ini Ibu Diah ya, ini selaras dengan Mbak Eti tadi. Selamat pagi Bu Diah, sebel sama SPG yang ngobrol aja. Dipikirnya kita cuma lihat-lihat dan nggak potensial beli. Ya minimal jangan dicuekin katanya gitu. Gimana Pak Kris? Setuju sekali. Ini menjadi perhatian bagi pelaku bisnis ya. Orang kita tidak bisa sok asik ngobrol sendiri, kadang-kadang teriak-teriak ketika ada konsumen. Ketika konsumen masuk, bukankah kehadiran mereka di situ untuk melayani? Jadi ketika konsumen masuk, posisi kita betul harus siap melayani konsumen. Perkara bahwa dia mau dibantu atau tidak, itu adalah hak konsumen sepenuhnya. Tidak membebaskan kita untuk bercanda, ngobrol. Saya pikir begitu. Ya, sekian untuk dipahami. Nah, ini ada lagi ya. Selamat pagi ini untuk Mbak Eva. Mbak Eva ini bertanya, pernah loh katanya saya belanja, memang sih kasirnya ada beberapa. Awalnya sih memang nggak ngantri, tetapi pada akhirnya ketika membayar dengan menggunakan ATM menjadi ngantri. Karena kenapa? Cuma satu katanya mesinnya. Jadi saya harus ngantri dulu sampai yang satunya itu selesai. Oh, kasirnya sih beberapa gitu Pak. Tapi mesin edisinya cuma satu. Mesinnya cuma satu. Tetap ngantri juga judulnya. Berarti akan menimbulkan antrian. Barangkali tadi solusinya dengan membedakan kasir tunai dan kasir debit atau kartu kredit itu bisa jadi solusi. Solusi kedua, EDC-nya yang ditambah. Mudah kok itu sekarang. Mudah Sekarang sekali. Bank berebut-rebut menyodorkan EDC. Jadi kitanya yang proaktif minta tambahan, atau kalau tidak saya akan pakai bank lain. Karena itu kan menguntungkan. Kalau sebuah bank di EDC-nya yang digosokkan kartu, berarti bank tersebut akan lebih diuntungkan. Sebenarnya begitu. Iya.
Dear listener, ada satu sesi lagi ya. Kita akan berlanjut tentunya setelah ini.